Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Salsabila Fajriah Hidayat dari Prodi Ilmu Hadis, SAI Persis Garut semester 4. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas ujian tengah semester atau UTS dari dosen mata kuliah Tahrij Hadis 2, yang mana tugasnya adalah menjelaskan tutorial bagaimana cara pencarian hadis di dalam aplikasi software Hadissoft. Baik kawan-kawan, semuanya akan saya jelaskan sedikit, mohon disimak ya. Sebelum kita menelusuri hadis ke dalam aplikasi Hadissoft, tentunya kita harus memiliki aplikasi Hadissoft itu sendiri. Nah, mari kita buka. Dan sebelum saya menjelaskan tutorial bagaimana pencarian hadis di dalam aplikasi ini, saya akan mendeskripsikan sedikit tentang aplikasi Hadissoft. Software ini dinamakan Hadissoft dan dibagikan secara gratis. Database-nya sendiri merupakan campuran dari software ensiklopedia hadis 9 Imam karya Lidwa Pusaka serta data-data lain yang diambil dari e-book terjemahan Darussalam, Kampung Sunnah dan Siratal Mustaqim. Softwarenya memiliki tampilan sederhana, memuat kitab hadis 14 imam disertai text to speech atau mengubah teks ke suara dan memiliki ukuran installer yang cukup kecil yaitu hanya 34 MB. Selain versi Windows, pengembang Hadissoft juga membuat versi webnya yang bisa diakses secara online pada laman https://gethadith.web.app. Nah, di dalam aplikasi Hadissoft ini terdapat 10 ikon. Yang pertama, yaitu mengenai daftar buku. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai deskripsi aplikasi ini, di dalamnya memuat ada 14 kitab imam gitu. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Tirmidzi, yang keempat Sunan Abu Daud, yang kelima Sunan Nasa'i, yang keenam Sunan Ibnu Khuzaimah, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Daruqutni, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak, dan Musnad Syafi'i. Nah, untuk ikon yang kedua yaitu mengenai kedudukan hadis gitu. Hadis berdasarkan kedudukan seperti hadis qudsi, hadis mutawatir, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu, hadis mursal, hadis munqati, dan hadis mu'allaq. Nah, misalnya jika kita diperintahkan atau disuruh menelusuri hadis qudsi misalnya, maka kita tinggal mencari hadis qudsi tersebut di dalam aplikasi ini supaya cepat gitu ya mendapatkan contoh hadis qudsi itu. Tinggal kita klik, dan hadis qudsi di dalam aplikasi ini terdapat di dalam Imam Bukhari ada 131, dari Imam Muslim ada 80 hadis, dari Tirmidzi ada 55, dari Abu Daud ada 15, dan yang lainnya. Lalu untuk icon yang ketiga yaitu mengenai hadis berdasarkan tema. Jadi jika kita ingin mencari hadis tentang iman, kita juga bisa mendapatkannya gitu. Dan tema-tema yang lainnya gitu. Seperti ilmu, umat terdahulu, perjalanan hidup, Al-Quran, akhlak dan adab, ibadah, makanan dan minuman, pakaian, perhiasan, masalah kepribadian, muamalah. Pokoknya di dalam aplikasi Hadissoft ini mencakup begitu lumayan banyak tema gitu ya. Jadi kita tinggal klik-klik saja jika ingin mendapatkan hadis yang berdasarkan tema itu. Kemudian untuk icon yang keempat yaitu berupa bookmark. Jika kita menyukai salah satu atau beberapa hadis gitu ya, kita bisa membintangi, atau seperti halnya dengan yang ada di WhatsApp, jika kita mendapatkan suatu pesan dan kita ingin membintangi pesan tersebut. Nah, begitupun dengan aplikasi Hadissoft ini, kita bisa membintangi hadis yang kita suka. Seperti itu. Lalu untuk yang kelima, yaitu mengenai hasil pencarian. Jadi jika kita ingin mentahrij suatu hadis, contohnya
saya akan mencari hadis mengenai an-niyat. Mari kita ketik terlebih dahulu. Dan kita ingin mencari hadis tentang an-niyat ini di dalam semua buku atau semua kitab, berarti tinggal kita cari seperti itu. Dan jika kita ingin menghilangkan keyboard Arab di sini, tinggal klik lagi keyboardnya, seperti itu. Dan mari kita tunggu. Mungkin ini harus menunggu dengan sabar ya. Nah ini langsung aja gitu, ada di dalam Sahih Bukhari terdapat satu riwayat yang menjelaskan tentang an-niyat. Seperti itu. Kembali. Kemudian untuk icon yang keenam, yaitu mengenai daftar hadis. Nah, jadi ketika kita ketika kita mengklik Sahih Bukhari, maka di sini akan terdapat daftar isinya gitu. Di sebelah sini daftar isinya, seperti itu kawan-kawan. Dan kemudian untuk ini icon yang ke-7 mengenai sanad hadis. Nah, atau pohon sanadnya gitu ya. Jika kita diperintahkan oleh dosen untuk membuat pohon sanad, kita tidak perlu ribet gitu ya. Karena di aplikasi Hadishop ini langsung saja gitu ada bagaimana bentuk pohon sanadnya gitu. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, jika ingin lebih lebih jelas, tinggal pencet diagram sanad. Bisa kita lihat ya. Kemudian jika kita ingin mengetahui keterangan kenapa gitu Umar bin Khattab warnanya seperti ini, biru muda gitu. Ini Alqamah bin Waqqas berwarna biru agak ungu-ungu. Nah, di sini ada keterangannya di yang ini, keterangan warna. Nah, kan Umar bin Khattab itu termasuk salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dikasih warna biru muda seperti ini. Gitu. Kemudian untuk icon yang ke-8 yaitu hadis serupa. Nah, contohnya kan di sini adalah mengenai hadis tentang niat gitu ya. Nah, maka di dalam kitab Sahih Bukhari ini, jadi di dalam 14 kitab ini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 riwayat yang yang mempunyai tema yang sama, yaitu tentang niat atau permulaan wahyu gitu ya. Kemudian untuk ini adalah untuk icon yang ke-9 yaitu pencarian rawi. Jika kita ingin mencari rawi gitu ya, kita tinggal menulis nama, kunyah, kalangan, dan level gitu. Tinggal pencet kalangan, kalau pengen tahu misalnya dari kalangan sahabat siapa, terus dan levelnya itu termasuk level sahabat atau penilaian dari imam-imam yang lain itu sikot atau soduk gitu. Lalu untuk icon yang ke-10 yaitu laporan perbaikan. Nah, jika misalnya di dalam aplikasi ini terdapat kekurangan atau misalnya ada kesalahan yang mungkin sedikit fatal, kita bisa mengirimkan pesan ke orang yang sudah kepada orang yang telah telah membuat aplikasi ini gitu.
Jadi bisa saja gitu dari pihak aplikasi ini bisa memperbaiki kesalahan itu. Kemudian eh, jika kita ingin membuka aplikasi ini tapi kita malas membaca gitu, malas membaca hadisnya, kita bisa dengan mudahnya tinggal mencet atau mengklik gambar earphone ini, tinggal pencet gitu, kemudian kita tinggal play dan kemudian akan muncul suara seseorang yang membacakan hadis. Nah, seperti itu. Kita matikan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Kemudian, jika kita ingin membuat makalah gitu dan mencari hadis ke dalam aplikasi ini, kita tinggal mengcopy, karena di sini ada tulisan copy, berarti kita tinggal mengcopy hadis ini beserta terjemahannya gitu, tinggal copy dan kemudian tinggal kita masuk ke Word. Tunggu tuh. Bentar ya kawan-kawan. Nah, kan tadi sudah kita copy, kemudian kita Ctrl V. Nah, tinggal Ctrl V, maka akan muncul gitu ya di sini hadis beserta terjemahannya, seperti itu kawan-kawan. Kemudian jika kita ingin mengharokati hadis ini gitu kan, ini gundul gitu ya, tidak ada harakat, maka bisa kita blok atau kita bold, lalu kemudian klik kanan dan kita tambahkan di sini ada tulisan harokat gitu. Kemudian jika kita ingin mengcopy Arabnya saja gitu, hadisnya saja, tinggal kita bold kembali, kemudian copy, ulang lagi ya, kita bold, kemudian Ctrl C, kemudian kita masuk ke Word, enter terlebih dahulu, kemudian kita Ctrl V. Nah, itu kan ada ininya gitu, ada harkatnya, tidak terlalu gundul seperti itu. Kemudian jika kita ingin ingin hanya mengambil terjemahannya saja juga, tinggal di bold saja, kemudian di copy paste gitu. Nah, jika kita bosan dengan tulisan Arabnya yang seperti ini saja dan tulisan terjemahannya seperti ini saja, kita bisa merubah font gitu ya, dari yang asalnya recently used menjadi Algerian gitu, dan kita bisa mengatur aturannya, jika ingin lebih besar bisa gitu ya diatur pengaturannya. Nah, begitupun dengan terjemahannya. Baik, kita cancel. Kemudian untuk icon tambahan yaitu berupa note. Jika kita sedang membaca suatu hadis dan kita ingin mencatat sebuah ide gitu, maksud yang kita tangkap dari hadis tersebut, kita bisa menulisnya di dalam note ini. Dan kemudian icon yang selanjutnya berupa bio. Di dalam bio ini terdapat biografi imam yang 14 ini ya, secara lengkap ya, dan secara jelas gitu, tentang pertumbuhan beliau dan masa kecil beliau, dan pokoknya tentang biografi imam tersebut. Kemudian icon selanjutnya itu berupa, harus di X dulu, yaitu berupa BNR. Jika kita ingin menyimpan hadis ini, kita bisa menyimpannya juga di Google Drive gitu, agar tersusun atau tertata dengan rapi. Kemudian untuk info, di dalam info ini terdapat kata pengantar dari sang pembuat aplikasi Hadisop ini, dan kemudian ditambahkan beberapa pembahasan mengenai mustalah hadis. Pokoknya pembuat aplikasi Hadisop ini juga menambahkan beberapa ilmu gitu ya, yang lumayan banyak juga gitu mengenai tentang hadis-hadis gitu ya. Itu baik kawan-kawan, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Mohon maaf jika memang tidak ada yang jika ada sebagian yang tidak bisa kalian pahami. Ditutup saja dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.